Yo, listen up, here's the story. Shalom teman-teman. Shalom. Kakak. Bersyukur ya teman-teman kita bisa berkumpul lagi di pada Zoom ini meskipun kita belum bisa bertatap muka langsung, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kita ya teman-teman. Nah, di sini aku lihat masih pada belum nyalain camnya. Aku mau dong teman-teman dinyalain, dipakai virtual backgroundnya. Kan udah disiapin biar kece. Kabaskoro belum nyalain, Kak Feve, Jerry, Ale, Ace, Kak Brian, Darren, Kak Olive, semuanya pokoknya belum ada nyalain kamera nih. Ayo dong dinyalain teman-teman. Oke. Sudah Kakak Windy. Oke. Sekarang kita mau memulai ibadah kita teman-teman. Mari kita dengan sukacita kita mau mengangkat lagu Ku Kan Terbang. Carol, la Carol. Ntar ya. Aduh. Gue jadinya nih. Nah. Jemput sama Carol. Nah. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku.
Teman-teman, suaraku jelas nggak sekarang? Jelas Kak, tapi kecil. Masih Suaranya kecil, kecil. Kak. Suaranya masih kecil. Yang lainnya nggak kedengeran suaranya. Sebentar ya, guys. Kalau ini jelas nggak suaranya? Better Win. Better. Mm. Oke. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita tutup mata, kita mau mulainya di dalam doa. Yuk teman-teman. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh berkumpul Tuhan di ibadah Zoom, meskipun kami belum bisa bertatap muka langsung, tapi tidak menutup rasa sukacita kita Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan hari ini juga Tuhan, kami mengucap syukur Engkau masih memberikan kami kesehatan dan juga nafas kehidupan Tuhan buat kami. Dan juga kami berdoa buat teman-teman kami yang mungkin sedang lemah tubuhnya dan tidak bisa bergabung dengan kami Tuhan, kiranya Tuhan tolong, Tuhan memberikan kesembuhan supaya mereka minggu depan boleh dapat berkumpul bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan hari ini kami menyerahkan ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman semua udah pada tahu kan tema kita pada hari ini? Coba aku mau nanya ke Ivan. Hari ini temanya apa sih, Ivan? Iya. Apa temanya, Ivan? Nggak ada suaranya, Bang. Nggak tahu deh. Ivan, coba deh tanya ke Dena deh, Dena. Hari ini tema kita apa sih, Dena? Saved by the Bell, Kak. Oke, bener banget. Nah, teman-teman, kira-kira apa ya yang mau Tuhan sampaikan dalam firman Tuhan hari ini untuk hidup kita? Untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh Bang Dio, tapi sebelum kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau angkat pujian Sentuh Hatiku. Betapa ku mencintai
Dipersilakan Bang Bio untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, shalom teman-teman. Siang hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan dan tema kita adalah Saved by the Bell. Tapi sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami boleh kembali Tuhan bersekutu pada siang hari ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami dan kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya teman-teman, tema hari ini adalah tentang Saved by the Bell yang diambil dari 1 Korintus 3 ya, ayat 14 sampai dengan yang ke-15. Saya mau share sedikit sebentar ya. Oh, balik gue sebentar. Sebentar teman-teman, sorry, ada kesalahan teknis. Matius berapa? Sebentar. Sabar. Ya. Matius 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-15. Saya akan bacakan buat teman-teman. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, dia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ya, teman-teman, memang konteksnya adalah satu pasal ini sebenarnya ya. Kalau mau dipersingkat, pasal tadi ayat 10 sampai dengan 17. Tapi saya rasa kita akan membaca yang tadi intinya saja. Apakah ada yang tahu tentang Saved by the Bell sebenarnya? Kita seringkali kalau lagi dalam pertandingan tinju, kalau teman-teman saya tampilkan petinju, biasanya petinju itu kalau dihajar habis-habisan, lalu tiba-tiba teng-teng gitu ya, Saved by the Bell, orang selalu bilang. Jadi seharusnya kalau itu dilanjutkan beberapa detik kemudian, dia KO begitu. Tapi karena Saved by the Bell, dia masih ada kesempatan lah untuk bisa bertahan. Atau teman-teman yang sekolah misalnya, Saved by the Bell. Jadi ketika guru akan mengadakan kuis, ayo kita kuis sebentar. Wah, murid sudah pada pucat semua begitu, udah pada malas. Tiba-tiba lonceng sekolah berbunyi, Saved by the Bell, diselamatkan gitu ya. Atau mungkin kalau zaman now pakai internetan begitu, tiba-tiba gurunya kasih ulangan, ayo kita ulangan. Tiba-tiba internetnya mati. Jadi Saved by the Bell gitu ya. Jadi di saat-saat kritis kita kadang-kadang suka terselamatkan begitu ya. Sehingga kita tidak ya tanda petik lah, tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya bisa kalah kah atau kita tidak siap dan segala macam. Nah teman-teman, hari ini juga sama, little bit sama ya. Kita akan ngomongin tentang Saved by the Bell-nya Paulus. Nah kalau teman-teman baca tadi di ayat yang pertama dan seterusnya sebenarnya, itu adalah Paulus menyatakan dirinya sebagai ahli bangunan. Bagi dia ini adalah satu hal yang penting. Dia mengatakan, aku adalah ahli bangunan. Jelas. Kenapa? Karena dia adalah tukang tenda. Jadi dia mengerti banget bagaimana cara membangun. Walaupun tenda dengan rumah dan gedung, basically-nya tetap sama. Apa yang sama basically-nya? Yaitu pondasi harus bagus. Sebuah bangunan yang sangat megah dan tinggi, kalau pondasinya tidak kuat, maka bangunan itu akan hancur. Mungkin ketika dibangun tidak apa-apa, karena pondasinya masih ada. Tetapi ketika bangunan itu sudah diisi orang, barang, dan segala macam, akhirnya pondasi itu nggak kuat dan hancur. Jadi bagi Paulus jelas sekali bahwa ketika pondasi itu dibangun, maka sebenarnya itu harus sangat kuat. Dan pondasi apa yang paling kuat? Bagi Paulus cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu, karena ini bicara tentang konteks jemaat,
konteks kerohanian, maka Paulus mengatakan Yesus Kristus itu adalah fondasi yang sangat kuat. Satu fondasi yang kualitasnya sudah tidak lagi diragukan. Bukan KW-KW, bukan kaleng-kaleng gitu ya. Dan dia sudah membuktikan dirinya setia di Via Dolorosa untuk menyelamatkan manusia. Bagi Paulus ini tidak bisa ditawar-tawar. Jadi ketika teman-teman sekarang ini ingin beriman, ingin berpengharapan, ingin sembuh, ingin mendapatkan mujizat, ingin dan segala macam itu, maka iman fondasimu adalah Yesus Kristus. Tidak bisa yang lain. Tidak bisa digantungkan kepada yang lainnya. Hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, permasalahannya adalah jika fondasi sudah ada, begitu ya, iman kita sudah ada. Saya yakin percaya kalau teman-teman ditanya, percaya Yesus? Yes, saya percaya Yesus. Maka pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana membangun di atasnya? Gitu ya, bagaimana membangun di atasnya? Nah, ini yang paling penting gitu ya. Sebenarnya penting, fondasinya juga penting, membangun di atasnya juga penting. Apakah bahan-bahan itu menentukan yang di atas bangunan ini atau tidak? Teman-teman, saya kasih ilustrasi sedikit begitu ya. Ada tukang bangunan yang dalam pekerjaannya hari demi hari, kalau dia mendapatkan proyek, kalau dia mendapatkan banyak hal begitu ya dalam bangunannya dia suka korupsi. Misalnya semen, butuhnya 100, dia korupsi 1 atau 2. Memang mungkin kecil. Lalu lama-lama dia butuhnya batu bata 1000, dia korupsi 100. Dan seterusnya. Di satu sisi, dia mendapatkan keuntungan besar dari proyek tersebut. Nah, tetapi ini menjadi sebuah kebiasaan yang dia lakukan. Nah, suatu hari, itu bosnya, gitu ya, ada bos besar, begitu ya, yang melihat dia sangat setia dalam pekerjaannya, yang dia lihat bangunannya juga bagus dan segala macam, walaupun dikorupsi, gitu ya. Bos ini ngomong gini sama dia, oke, sekarang kamu membangun satu rumah yang sangat indah. Tolong beli bahannya tuh ini. Oh, bahan-bahannya bagus-bagus semua, gitu ya. Karena dia tahu bahwa si bosnya ini nanti akan pensiun dan tidak kasih lagi saya job, maka dia korupsi habis-habisan bahan bangunannya. Misalnya semennya 3 roda, jadi semennya 1 roda, gitu ya. Jadi kualitas itu dikonversi menjadi sangat rendah. Apa yang terjadi? Oh, dia kaya. Ya dong, penghasilannya lebih gede, gitu ya. Tetapi setelah jadi bangunannya, bosnya bilang, udah jadi bos, gitu ya. Ini kelihatannya indah, bagus, begitu ya. Tapi kalau dipukul temboknya agak-agak gimana, begitu ya. Dan yang terjadi adalah bosnya bilang begini, oke, kalau bangunan ini sudah bagus, sudah jadi, ini adalah untuk kamu. Lalu menyesallah si tukang itu, bahwa dia sudah mengkorupsi habis-habisan bahan bangunannya. Dan dia tahu bangunan itu dalam waktu setahun akan hancur. Dan dia harus menempati di situ, kebayangkan apa yang akan terjadi. Nah, oleh karena itu Paulus juga mengatakan bahan-bahan itu juga perlu dipertimbangkan yang bagus. Kalau enggak ada sebuah tahan uji. Nah, saya rasa teman-teman masih ingat ya, satu game yang sangat terkenal pada waktu itu dan ini adalah namanya Wall Breaker. Bagi yang tidak kenal ini, ya berarti hidup lo sepi gitu ya. Yang nggak pernah main game ini, hidup lo sepi. Ini game Clash of Clans ya. Nah, teman-teman, ada bahan bangunan dengan emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering, jerami, terserah mau bangunnya gimana. Tapi ingat, suatu waktu akan tahan uji. Karena apa? Itu yang menentukan kualitasnya. Maka kadang-kadang hidup kita ini suka-sukanya aja, teman-teman. Kita percaya Kristus, percaya beriman kepada Kristus. Tetapi kehidupan bangunan di depannya, selanjutnya, kualitas kita sangat rendah. Betul nggak? Seringkali demikian. Kualitas kita sangat rendah. Bahkan kalau kita baca lagi di ayat yang selanjutnya, begitu teman-teman, Paulus mengatakan bahwa kita ini adalah bait Allah. Kalau engkau sudah percaya kepada Kristus, ingat, engkau itu bait Allah. Engkau tuh bukan sekedar manusia biasa, manusia yang berdosa, atau istilahnya, apalah gua, begitu ya, apalah, bukan. Kamu itu adalah baitnya Allah, yang sangat agung, yang sangat penting. Sehingga bagaimana kita membangun hidup kita, itu menjadi pertanyaan kita pada saat ini. Apakah dengan bahan bangunan yang berkualitas atau tidak? Engkau percaya kepada Kristus. Kalau anak-anak dari SMP sampai sudah yang umur 30-an ditanya, percaya Yesus? Yes, percaya Yesus. Gitu ya. Beriman kepada Yesus? Yes, beriman kepada Yesus. Tetapi ketika engkau membangun hidupmu, itu menjadi problem. Yang masih sekolah, masih malas-malesan, suka nyontek, dan segala macam. Yang bekerja,
jarang mengucapkan syukur, perpuluhan udah nggak pernah lagi. Dulu nggak dapat kerjaan, doa sampai nungging-nungging, minta pokok doa kemana-mana. Dapat pekerjaan, boro-boro perpuluhan. Persembahan aja kalau nggak diingetin, baru ada. Oh, ada persembahan ya, saya kira udah nggak ada, kan pandemi. Hidup lagi susah gitu ya. Semuanya susah tiba-tiba. Jadi imannya dibangun dengan jerami, dibangun dengan kaleng-kaleng gitu ya. Jadi nggak heran kalau hidup lo itu penuh dengan problem, masalah. Karena imanmu itu nggak sebanding dengan bangunan yang kau bangun. Pondasinya udah bagus, keren banget, besi beton, baja, dan lain segala. Istilahnya kalau dalam gedung tuh cakar ayam yang sangat bagus, banyak yang oke. Itulah Yesus Kristus. Tapi bangunannya ditepok aja langsung runtuh begitu. Bagaimana kau masih mengatakan aku beriman kepada Tuhan Yesus, tapi hidupmu, cara hidupmu itu masih melakukan banyak kedosaan. Makanya jadi problem, teman-teman. Makanya nggak heran banyak anak-anak Allah, anak-anak Tuhan lah gitu ya, anak-anak Tuhan yang hidupnya menjadi samar-samar, tidak jelas. Tidak jelas begitu ya. Maka jadi perenungan kita, teman-teman, pada hari ini adalah Saved by the Bell. Jika sudah lama hidup kita ini hancur, gitu ya, sudah hancur berkeping-keping, dan engkau masih menyisakan iman yang kecil, maka maybe this time saved by the bell. Masih bisa, kata Tuhan, kata Paulus, masih bisa. Sehancur-hancurnya hidup lo, kalau lo masih mau datang kepada Tuhan, lo dibangun lagi. Lo di-rebuild, dibangun ulang sama Tuhan. Jadi kalau datang kepada Tuhan dengan gue nggak tahu lagi Tuhan, gue harus mau ngapain lagi. Justru momen itu yang paling penting. Justru Tuhan akan membukakan hidup lo untuk dibangun ulang dengan arsitek yang paling canggih dunia yang menciptakan kita, Tuhan Yesus. Teman-teman, saya nggak tahu apakah teman-teman punya momen seperti ini, punya momen seperti ini dalam Tuhan. Ketika lo nggak tahu lagi mau ngapain. Teman-teman, oh yes, saya mengalami momen itu dalam hidup saya. Teman-teman kelas 1 SMA, bagaimana caranya saya bisa mendapatkan uang jajan dan segala macam, saya ngenek tahu ya, nggak tahu si anak zaman now tahu kenek nggak? Yang bangsanya Nathan, Hansa, Hansa ya. Jadi itu kalau masih ada nggak ya, udah Masih kalau diangkut masih ya. Tapi kalau lihat angkot ya, maksudnya kalau ketemu angkot gitu kan, ini kan sudah ada Gojek, masalahnya udah musnah lah itu. Jadi kalau di pasar gitu, saya di pasar Pondok Gede, ya itu misalnya angkot ini mau ke Pamulang ya, saya tinggal teriak Pamulang gitu kan. Nah, saya upah teriak sampai jontor ini waktu itu dikasih 2.000 gitu, 1.000. Ya ada 5 angkot lumayan 5.000 gitu ya. Ada 10 ya lumayan. Itulah kalau udah dapat 10 angkot saya kenek-kenekin karena gantian shift-shiftan. Nggak bisa dari pagi sampai malam, nggak boleh, ada shift-shiftannya. Ada preman yang ngatur gitu ya. Jadi saya dulu aja sampai menamakan dirinya, lo anak mana lo gitu kan. Kalau biasa nih berantem gitu ya. Lo anak mana? Gua anak ampas. Wih, apaan ampas? Anak pasar, asik. Kalau dibuat anak pasar, udah. Akut semua. Dibuat nih kaosnya, ampas. Kalau ampas kan, tapi N doang ya. Kalau ampas itu kan kotoran ya. Ini anpas, gitu, anak pasar. Dibuatin sini, bagil, batak gila, cuek, aku lupa namanya, cuek, ino, namanya aneh-aneh semua, nggak ada yang jelas gitu ya. Dari situ makanya nama saya Jagal. Dari situlah intinya sebenarnya itu ya. Teman-teman, ketika saya kelas 3 SMA udah lulus segala macam, saya bilang, God, hidup gue udah hancur Tuhan. Gue nggak tahu mau kemana. Gue udah gak punya uang, hidup gue kagak jelas, bego, sekolah antara sekolah nggak sekolah. Gitu. Ini memang seharusnya ini ada kedap-kedipnya. Ya, don't try this at home gitu ya. Tidak patut ditiru gitu ya. Udah kemana-mana. Karena kehidupan gue yang gue hadapin begitu. Udah kerjanya nongkrong mulu dan segala macam. Teman-teman, ketika gue tertunduk di hadapan Tuhan, gue berlutut, gue nangis, gue bilang, Tuhan, gue nggak tahu lagi kemana. Apakah Tuhan jawab? Enggak. No, silence semuanya. Gak ada yang jawab. Mending kalau ada suara enak ya,
ayo ikut gua gitu. Kan enak gitu. Ini kan enggak. Maka Tuhan menjawabnya dengan firman-Nya. Ketika gua membuka Alkitab day by day, dia merebuild hidup gua, membangun ulang hidup gua. Oh, jangan membalas. Oke, gua belajar Tuhan, jangan membalas. Mengampuni, kata Tuhan. Oke Tuhan, gua belajar mengampuni. Dulu yang namanya membalas dan tidak mengampuni itu adalah bagian dari hidup gua. Dulu yang namanya menyakiti itu bagian hidup gua. Gitu ya. Wah, pokoknya gelap, segelap-gelapnya. Tetapi gue menemukan titik terang ketika gue membaca Alkitab pelan-pelan. Dia rebuild gue, dia bangun gue, dia bentuk konsep gue, dia bentuk cara berpikir gue. Dan akhirnya boleh teman-teman kita bilang lah, diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Seandainya gue nggak ditangkap dengan cepat oleh Tuhan, ya gue masuk api, neraka. So teman-teman pada hari ini jadi ini ya pemikiran kita ya. Bagaimana hidup lo? Bagaimana hidup teman-teman? Apakah pas-pasan saja? It's okay. Kalau hidup gue nggak asik, hidup gue suram, hidup gue nggak enak, dan segala macam, it's okay. Alkitab tidak mengajarkan hidup kita harus asik, enggak. Hidup kita pasti bahaya, kata Alkitab, soalnya pasti mengalami penderitaan. Tapi pada hari ini kita belajar, saved by the bell. Kalau teman-teman hari ini, istilahnya, ya berpikir ulang gitu ya, gue harus bagaimana, apa dan bagaimana. Sangat lucu teman-teman. Jadi ada satu era, makanya kenapa saya pilih saved by the bell, saya juga baru baca gitu ya. Ada satu era di mana ilmu kedokteran itu belum canggih. Pastikan ilmu kedokteran kan bertambah canggih. Dulu tuh belum canggih. Jadi ketika orang dinyatakan mati, itu ngasal aja dokternya. Oh, ini udah mati gitu ya. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya mereka dikubur. Dia analisis mati, meninggal. Dikubur. Suatu saat ada satu penelitian ataupun ada penelitian tertentu begitu, maka ada sekelompok dokter yang menggali ulang kuburan untuk diteliti. Biasanya kan gitulah kedokteran ya, mayat-mayat. Nah, ketika mereka membuka peti itu, maka yang peti kan kira-kira begini ya, dibuka begitu, maka di dalam peti ini terlihat ada garutan tangan, cakar. Berarti orang ini masih hidup, tapi dikubur hidup-hidup. Gitu ya. Lalu ketika dibongkar beberapa kuburan yang lain, begitu juga semuanya. Jadi teman-teman, wow luar biasa gitu ya. Bahwa ketika ini kan jadi bahaya ya. Jadi orang semua pada ketakutan kalau dinyatakan mati, bukan ketakutan gimana-gimana. Tapi kalau seandainya ini masih hidup, wah selesai. Kan nggak lucu ya, kita orang masih hidup kita kubur, waduh Tuhan, menyesalnya kayak apa. Maka akhirnya karena belum juga berkembang ilmu kedokteran pada waktu itu, maka ketika orang mati, dimasukin peti mati, dikasih tali tangannya diketin tali, gitu ya, diketin tali. Lalu tali itu terhubung sampai keluar kuburan, keluar tanahnya, jadi dimasukin keluar tanahnya. Dan di sini di ujung tali itu adalah bel. Jadi ketika mereka sudah dikubur, yang sudah meninggal sudah dikubur, ditungguin sama keluarga, sama penjaga kuburannya, penggali kuburan. Kalau bel itu berbunyi, maka mereka cepat-cepat menggali kembali. Kalau enggak, dia mati, yang tadinya hidup, benar-benar mati. Teman-teman, tali kita masih ada, teman-teman. Tali kita adalah doa kita, pengharapan kita, firman Tuhan. Itu tali kita. Jadi ketika kita butuh kehidupan, kita butuh urgent, tarik aja tali itu. Bel itu bunyi. Dan ketika bel itu bunyi, maka Bapa kita yang di surga cepat sekali menolong kita. Supaya kita yang tadinya hidup, tetap hidup, tidak binasa. Amin. Kita bersatu dalam doa. Teman-teman, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami kembali diingatkan oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu Tuhan tetap menjadi kekuatan kami Tuhan, pengharapan kami di tengah masa-masa pandemi ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, pada hari ini kami juga berdoa untuk teman kami Kisah Romate Tuhan yang akan melakukan persiapan operasi untuk hari besok. Tuhan Yesus tolong berkati supaya Kesia Tuhan boleh mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya Tuhan.
Kami yakin percaya Tuhan, rancangan yang terbaik Tuhan untuk Keisha Tuhan dalam kehidupannya, untuk mengangkat sakit penyakitnya. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Deacon yang kemarin terjadi kecelakaan, biarlah kiranya Tuhan Engkau pulihkan tubuh Deacon Tuhan, luka-lukanya, sehingga Deacon Tuhan boleh cepat pulih dan boleh kembali bekerja seperti biasa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Messi, keluarganya yang terkena COVID, biarlah kiranya Tuhan berkati, dan pada saat ini memang sudah lebih baik lagi Tuhan, dan masa pemulihan. Tuhan Yesus tolong berkati supaya keluarga Messi Tuhan boleh kembali sehat dan juga bekerja seperti biasanya lagi. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Ariston, yaitu Papa dari Nando Tuhan, teman kami. Tuhan Yesus tolong berkati Pak Ariston Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya Tuhan ke dalam tangan Engkau. Kami akan percaya Tuhan, apa yang pun yang terjadi dalam kehidupan Pak Ariston boleh menjadi kekuatan juga dalam kehidupan Nando teman kami Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberikan hal yang terbaik Tuhan dalam kehidupan Pak Ariston. Begitu juga dengan Pak Paralongan, papanya dari Theo Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan tetap mengurapi, mengkuduskan, supaya Pak Paralongan Tuhan hidupnya boleh kembali sehat Tuhan. Kami menyerahkan segala kebutuhan medis ke dalam tangan Kau. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman kami, Yohanes Aristiadi Tuhan, yang kemarin berulang tahun. Biarlah kiranya Tuhan tetap memberkati kehidupannya, pekerjaannya, dan juga pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi kami juga yang pada saat ini bergumul dengan kesehatan kami, ekonomi kami, maupun juga dengan pendidikan kami. Tuhan Yesus tolong biarlah kiranya Engkau menyelamatkan kami Tuhan. Engkau menjawab doa-doa kami Tuhan tepat pada waktu ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, terima kasih firman Tuhannya Bang Bio. Jadi teman-teman, ketika Tuhan sedang menguji iman kita dengan memberi kita cobaan, jangan pernah berpikir ya kalau Tuhan itu nggak peduli sama kita. Tuhan itu selalu punya tujuan dalam setiap apa yang kita alami teman-teman. Mungkin cobaan yang muncul itu menjadikan iman kita tahan uji dan juga semakin murni di hadapan Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini juga menyampaikan nih kepada kita bahwa setiap pekerjaan masing-masing kita akan diuji. Oleh karena itu, jangan lupa untuk jadikan Tuhan sebagai arsitek kita ya, untuk membangun kehidupan rohani kita. Jadi ketika ujian itu datang, kita akan muncul seperti emas, perak, dan juga batu permata. Nah, hari ini kita mau memberikan persembahan nih teman-teman. Nah, boleh untuk slide-nya? Ya. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, boleh diserahkan dengan cara pertama, transfer via Bank BCA atas nama Christian Nugraha dengan nomor rek yang tertera. Lalu nomor 2 itu uang persembahan tunai dapat dimasukkan ke amplop dan diserahkan dalam kotak persembahan di gereja pukul 5 sampai 7 malam. Nah, hari ini juga, minggu ini ya, ada teman kita yang berulang tahun nih. Siapakah itu? Yaitu Kak Anas. Selamat ulang tahun ya Kak Anas. Tuhan Yesus berkati senantiasa. Dan juga hari ini kita kedatangan teman baru nih teman-teman. Coba aku mau tanya. Oh itu Okto ya. Halo Okto. Hai, salam Selamat kenal. bergabung. Coba boleh perkenalan untuk Boleh. Ya, perkenalkan nama saya Oktovianus, asal Papua, tapi sekarang lagi di Depok. Oke, temennya Doni ya. Ya, ini ada temanku yang satu lagi. Oke. Siapa? Halo, selamat bergabung. Shalom. Tahun Papuanya. Iya. Boleh teman-teman kita open di unmute terus kita sapa Okto ya sama Papua. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Halo Okto. Halo Tom, halo Papua. Papuana. Selamat bergabung. Ya, Nah, juga hari ini ada Halo Okto, selamat pengumuman. bergabung iya. teman-teman. Itu Pak Pendeta, Pak Pendetanya. Oh iya, Pak Pendetanya. Kenalan dulu Pak Pendetanya. Oke, boleh di unmute lagi Okto. Juga ada pengumuman ya, pengumuman KTB bisa dikasih lihat share screen-nya. Oh ya, mau ingetin lagi nih teman-teman, bulan ini kita akan mengadakan KTB lagi loh yang akan dilaksanakan minggu depan ya.
Minggu 15 Agustus jam 5 sore baju rapi. Nah, karena kemarin itu kan ada 120 pertanyaan yang masuk dan masih ada beberapa yang belum terjawab, jadi kita bakal bikin part 2-nya. Nah, jangan lupa join ya, soalnya nanti kita juga bakal ngundang narasumber dari luar. Tapi bohong, karena kita nggak ada sponsor. Jadi bareng aku sama Bang Bio lagi. Jangan lupa untuk datang ya teman-teman. Nah, nggak kerasa nih, ibadah kita sudah di ujung. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau mengangkat pujian, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Dipersilakan Bang Bio untuk doa berkat. Ya, teman-teman, mari kita bersatu hati, kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.